Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya adalah Syifa Mahulfi, mahasiswi Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik di Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengendalian Kualitas dengan menggunakan Total Quality Engineering untuk mengurangi jumlah cacat produk di CV Ray Indonesia. CV Ray Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik, yaitu plastik PET dan Cassava Plast. Cassava Plast merupakan plastik yang berbahan dasar dari singkong atau plastik yang dapat didaur ulang. Nah, dari data produksinya dari bulan Juli hingga Desember 2019, sekitar 1,5 juta produk yang mereka produksi, 4-10%-nya mengalami cacat. Hal ini tentu saja menjadi masalah karena cacat produk itu atau produk yang cacat ini tidak dapat didaur ulang atau di-rework seperti halnya plastik-plastik lainnya. Karena mereka tidak memiliki metode yang cocok untuk, atau mereka belum menemukan metode yang cocok untuk dapat merework si produk cacat ini. Nah, lalu si produk cacat ini hanya mereka simpan untuk kemudian mereka rework ketika mereka sudah menemukan metode yang cocok. Nah, hal ini tentu saja menjadi masalah. Maka dari itu, salah satu cara untuk dapat menanggulanginya adalah dengan mengurangi si produk cacat tersebut. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan Total Quality Engineering untuk mengurangi produk cacat tersebut. Di Total Quality Engineering ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu kita melihat dari evaluasi desain produknya bagaimana, lalu aliran materialnya bagaimana, klasifikasi jenis cacatnya bagaimana, proses produksinya bagaimana, lalu pengendalian kualitasnya bagaimana, dan terakhir adalah dokumentasi produknya bagaimana. Nah, pada CV Ray ini ternyata pada saat persetujuan desain di evaluasi desain produk itu mengalami pemunduran dari jadwal due date yang telah ditentukan, sehingga di sini saya mencoba mengusulkan bagaimana jika menggunakan MOU sehingga dari kedua belah pihak, dari customer maupun dari perusahaan, tidak mengalami kerugian. Karena ketika si persetujuan desain ini mundur dari jadwal, otomatis jadwal produksi juga akan mundur. Hal ini menyebabkan kesulitan dari si perusahaannya. Makanya dengan MOU ini diharapkan dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Lalu yang kedua adalah dari aliran material. Permasalahannya adalah ketika material datang dari supplier ke perusahaan tidak memeriksa si bahan baku tersebut, sehingga itu mengganggu di proses produksinya. Nah, maka dari itu di sini saya mengusulkan untuk menambahkan satu aktivitas, yaitu pemeriksaan material, seperti suhunya berapa, kelembabannya berapa. Nah, lalu di proses produksi ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, material ini akan dileburkan. Nah, ketika material ini akan dileburkan, biasanya mereka hanya mengira-ngira suhu peleburannya berapa. Tapi ketika sudah dilakukan pemeriksaan di aliran material, maka operator tidak perlu mengira-ngira, mereka hanya perlu melihat datanya bagaimana, lalu mereka langsung menentukan suhunya berapa. Setelah itu juga di mesin cutting itu, ketika mereka mentensil itu biasanya tidak disesuaikan dengan suhu ataupun waktunya, sehingga di sini usulannya adalah menambahkan alat seperti alat pendeteksi suhu dan juga alat timer untuk mengetahui ketika kondisinya seperti ini, suhu cuttingnya sebesar ini, maka waktunya berapa gitu. Itu dapat mengurangi cacat-cacat seperti tensil yang tidak kuat ataupun robek ketika mentensil, atau yang tensilannya miring. Lalu ada klasifikasi jenis cacat. Ini saya satukan dengan dokumentasi produk, karena si klasifikasi cacat ini ketika kita tahu jenis-jenis cacatnya masuk ke klasifikasi mana sesuai dengan tingkat berbahayanya si cacat produk ini, maka di dokumentasi produk dengan menggunakan material MRB itu diketahui jika produknya cacat jenis 1, maka langkah yang harus diambil adalah
langkah A. Nah, di situ fungsi dari MRB ini, karena dari perusahaan ini mereka tidak memiliki MRB-nya, mereka juga bahkan untuk jenis cacatnya juga mereka tidak mengetahui. Maka di klasifikasi jenis cacat ini saya coba klasifikasikan jenis-jenis cacatnya, lalu kita buatkan MRB sehingga ketika operator mengecek itu lebih mudah dan juga datanya akan lebih tersusun. Dan terakhir itu adalah QC atau pengendalian kualitas. Perusahaan tidak dapat menggambarkan kapabilitas proses dari perusahaan itu sendiri, maka kami usulkan untuk menggunakan diagram P chart untuk dapat mengetahui kapabilitas proses dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat menjelaskan dan juga memiliki patokan ketika nanti di proses selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.